Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run League Ultrex. Maybe I'm an alien. Must be something heaven sends. Payback for the love I spent. Oh my, this time I'ma keep it gon' stay fucked up, feel so good. High on my, the sky underneath my feet, it never looked so good. Oh my, that's right, I'ma keep it up, stay fucked up, that's my mood. Oh my euphoria. Terima kasih banyak buat League yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Kali ini kita kedatangan lagi dari brand League yang mana saya udah nyobain beberapa sepatu dari brand League yang fokusnya ke running ya. Tapi kalau saya membaca, akhir-akhir ini tuh League mulai bener-bener fokus di segmen runningnya. Sebenarnya brand League kan udah lama, udah tua, udah besar banget. Cuman belum terjun serius aja di dunia runningnya. Dan akhir-akhir ini sih saya meyakini bahwa kayaknya di segmen runningnya bakal diseriusin banget nih. Karena ya terlihat dari segmen runningnya mulai keluar inovasi-inovasi yang menurut saya termasuk visioner gitu ya. Kalau dibandingkan dengan brand lokal, bahkan di brand running secara keseluruhan. Kali ini kita kedatangan yang namanya Ultrex. Karena sebelumnya saya nge-review namanya League Hytrex ya. Ini Ultrex. Oke, kita mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini tuh ada di angka 300 gram persis. Bisa dibilang kalau angka 300 ini adalah sepatu kategori yang berat gitu ya. Biasanya saya kategorikan sepatu standar itu 250 sampai 300 gram. Karena dia menyentuh angka 300 gram, saya klaim bahwa ini sepatu lari yang cukup berat dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Nggak bisa dibilang ringan jauh ya dari kata ringan. Kalau di bawah 250 gram, baru saya kategorikan sepatu yang ringan. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri ada dua material yang dominan di sini ya. Yang pertama adalah ada meshnya di tengah sini. Kemudian ada exoskin. League menyebutnya sebagai exoskin yang mana tanpa ada jahitan. Jadi lebih rapih lah untuk finishing daripada upper sepatu ini. Kalau yang saya rasakan dengan upper sepatu ini tuh rasanya memang nyaman ya. Pada saat kaki saya masuk pertama kali, terasa memang lembut di bagian dalamnya. Kemudian kalau dari segi looks itu kelihatan tebel, bulky untuk di bagian uppernya. Jadi saya memprediksi untuk durability-nya saya rasa akan luar biasa ya. Kayaknya bakal jadi sepatu yang badak di bagian uppernya. Tapi jelas kalau yang seperti ini biasanya yang kalah adalah breathability-nya. Dan setelah saya tes dengan mesin asap, dia memang breathability-nya cukup rendah, sirkulasi udaranya cukup rendah. Jadi kalau kalian yang penyuka sepatu yang adem banget, saya rasa bukan ini pilihannya. Tapi kalau kalian lebih pengen yang durability-nya panjang, yang umurnya panjang, yang awet, saya rasa ini adalah salah satu yang terbaik yang ada saat ini ya. Karena memang ya sangat meyakinkan untuk di bagian uppernya. Untuk toe box-nya sendiri dia cukup roomy, jadi bukan yang sempit, bukan yang lebar-lebar banget juga sih. Jadi kaki saya standar dan saya merasa nyaman di dalamnya. Nggak yang harus rapat banget, saya bisa bergerak dengan baik, jari-jari di dalamnya. Tapi nggak yang kerasa super lebar gitu ya, untuk di bagian toe box-nya. Jadi saya rasa aman-aman aja. Kalau kaki kalian lebar, kayaknya juga nggak terlalu butuh upsize sih, karena masih mengakomodir gitu ya. Kecuali yang benar-benar lebar banget, ya mungkin kalian harus waspada. Tapi kalau kalian kakinya standar-standar aja, saya rasa nggak ada masalah dengan fitting, terutama di bagian toe box sepatu ini.
Lanjut ke lacing sistemnya. Lacing sistemnya dia berbeda karena dia menggunakan spin and lock. Kalau League menyebutnya spin and lock, jadi sistemnya kayak begini ya. Jadi kayak menggunakan tali kawat baja sih mungkin ini namanya ya. Kemudian cara pakainya itu tinggal ditekan, diputer. Tapi kalau mau ngelepas ditarik. Jadi ini ditarik ke atas. Baru nanti ini ditarik seperti ini dia akan bisa menyesuaikan kaki kita masuk, kemudian ditekan lagi, ditekan kemudian diputar. Nah, keuntungannya adalah pertama dia praktis karena tidak perlu tali sepatu ya. Kemudian untuk fittingnya sendiri jangan khawatir, nggak akan cuman atasnya doang yang bakal bisa rapet, tapi semuanya juga tetap bisa rapet kayak tali sepatu yang biasa. Yang jelas pada saat kalian muter, tekan terus muter, itu kalian sesuaikan dulu yang bawahnya, ditarik-tarik gitu, fit enak di punggung kaki kita, kemudian baru diputar. Karena kalau kalian cuman putar atasnya doang, yang bawahnya biasanya agak kendor. Jadi yang perlu kalian waspadai cuman itu aja sih. Tapi fittingnya secara yang saya rasakan di first run impression, saya rasa nggak ada masalah sama sekali dan ya bekerja dengan sesuai harapan saya lah untuk lacing system di sepatu ini. Lanjut ke tang atau lidah sepatunya. Lidah sepatunya sendiri dia cukup tebal untuk di bagian paddingnya. Dia sangat nyaman. Salah satu yang menjadikan sepatu ini uppernya termasuk nyaman adalah padding yang ada di tang atau lidah sepatunya itu sendiri. Kemudian ya sama sekali nggak ada hal-hal yang saya keluhkan sih sebenarnya di bagian tangnya. Walaupun dia nggak ada strap kanan kirinya, nggak setetan, tapi tetap stay di tempatnya karena sedikit kaku di material bagian atasnya karena ada ininya juga ya. Jadi kayak struktur atasnya itu dia agak sedikit kaku. Tapi di dalamnya sih lembut-lembut aja. Cuman dia tetap stay di tempatnya. Jadi nggak ada goyangan-goyangan berlebih yang bikin kita jadi nggak nyaman pada saat berlari. Jadi aman-aman aja dan bekerja dengan sangat baik untuk lidah sepatu di Ultrex ini. Lanjut ke kolarnya. Kolarnya sendiri ada padding yang lumayan, nggak yang banyak banget, tapi menurut saya pas karena ya nyamannya dapet. Kemudian dia fleksibel, sama sekali tidak mengganggu mata kaki saya, aman-aman aja. Kemudian di bagian heel counternya sini ada struktur yang cukup kokoh karena ini kunciannya cukup bagus ya untuk di bagian tumit. Jadi dia ngegrip tumit saya itu dengan ya memuaskan. Jadi kalau misalnya dia nggak di-grip atau digigit dengan baik, dia akan heel slip jadi nggak enak banget. Jadi kinerjanya saya rasa cukup memuaskan untuk di bagian heel counter di sepatu ini. Kalau secara keseluruhan fittingnya saya rasa cukup ngefit dengan baik, tapi yang dijadikan highlightnya adalah kenyamanannya. Karena ya kenyamanan dari upper sepatu ini saya rasa memang cukup baik ya. Ya bikin kita betah untuk menggunakan sepatu ini lama-lama gitu loh. Ya, tapi ya ada yang dikorbankan, ada yang lebih diprioritaskan gitu ya. Kenyamanannya dapat, tapi secara sirkulasi kurang, fittingnya sih oke, bagus-bagus saja, tidak ada masalah sama sekali di bagian uppernya. Lanjut ke bagian midsole-nya. Midsole-nya sendiri dia bahannya adalah EVA foam yang mana udah banyak banget dipakai di bahan midsole sepatu lari gitu ya. Paling terkenal karena paling aman. Kalau League sendiri mengklaimnya adalah bahan yang nyaman dan juga ringan. Tapi kalau saya pribadi tidak bisa dibilang ringan karena ya tadi udah saya ukur manual dengan durometer. Secara keseluruhan berat sepatunya itu ada di 300 gram sehingga termasuk kategori sepatu yang berat. Kalau saya rasakan midsole-nya memang ya bisa dibilang kenyamanan masih dapat, bukan yang karena gini, ketolong sama bahan EVA foam itu bisa dibilang agak fleksibel tapi bukan yang empuk banget. Kemudian kalau setelah saya ukur manual dengan durometer dia ada di angka 32 yang mana lebih cenderung ke stiff. Jadi bukan, kalau kalian nyari sepatu yang super empuk, bukan ini sepatunya ya. Bukan karakter yang kalian inginkan. Tapi kalau kalian butuh yang stabil, ini bakal cocok banget. Karena stability-nya menurut saya termasuk bagus ya. Walaupun tidak diklaim sebagai sepatu stability. Tapi sepatu ini diklaim sebagai daily trainer. Jadi kalau menurut saya kalian mencari sepatu yang stabil, itu bakal cocok banget sama sepatu ini. Keuntungan sepatu stabil itu lebih aman, lebih cenderung mengurangi resiko terkena cedera. Ya intinya akan lebih safe kalian berlari menggunakan sepatu-sepatu yang stabil. Tapi rasanya seperti seolah-olah
tidak empuk. Padahal sebenarnya nyamannya masih dapat, bukan sepatu yang keras sama sekali ya. Walaupun angkanya 32, tapi yang saya rasakan di first run impression itu ya sekedar tengah-tengah aja, lebih ke overall good lah ya, bukan yang keras tapi jauh dari kata empuk gitu ya. Nah, kalau midsole-nya sendiri yang karakternya seperti ini memang cocok sebagai daily trainer, dia bakal badak banget. Evo mudah terkenal di sepatu lari. Jadi saya rasa memang uppernya tadi badak, kemudian midsole-nya juga badak. Tapi kalau untuk dipakai pace yang agak naik gitu ya, temporan, threshold, atau pace yang agak kenceng lah, saya rasa bukan peruntukannya karena Evo-nya sendiri karakternya enak dipakai untuk easy run atau bahkan ya slow run lah ya. Lari-lari yang menikmati pace-pace gibah lah. Jadi bukan pace untuk kompetitif atau pace yang kenceng gitu. Jadi ya tergantung kebutuhan kita. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri penampakannya seperti ini. Rubbernya yang berwarna hitam yang menjadi patokan utamanya gitu ya. Pijakan utamanya ada di rubber berwarna hitam. Kemudian kalau rubbernya sendiri lumayan tapi nggak bisa dibilang tebel banget. Tapi saya rasa kalau lihat dari karakter rubbernya ini bakal badak juga, awet banget karena hardness-nya kayaknya agak tinggi sehingga durability-nya saya rasa akan panjang. Cuman saya nggak bisa ngejudge dari pemakaian pertama, harus kita cobain lama dulu. Jadi ya kalau prediksi sih kayaknya bakal badak juga untuk di bagian outsole-nya meskipun tidak full cover. Mungkin kalau rubbernya full cover ini bakal berat banget sepatunya. Ini udah 300 gram, kalau ditambahin saya rasa makin berlebihan gitu beratnya ya. Saya rasa udah tepat untuk penempatannya di tempat-tempat yang memang sering aus duluan, terutama bagi teman-teman yang slow run gitu ya, di depan, kemudian di belakang, di bagian sisi luar sini ini sering juga kekikis duluan. Jadi memang penempatannya saya rasa udah bagus. Kemudian untuk kinerjanya sendiri saya rasa nggak ada masalah. Di aspal kering saya cobain, tidak ada rasa licin sama sekali. Gigitannya ke aspal juga enak, jadi ya sama sekali tidak ada masalah. Saya nyobain sepatu ini pertama kali itu udah langsung 14 kilo ya, 14 sekian kilo lah. Jadi untuk long run saya rasa masih masuk, meskipun bukan yang terbaik ya, tapi masih bisa. Kemudian dipakai untuk easy run jelas memang dia peruntukannya. Kalau slow run saya rasa dapat banget. Kalau kalian mencari sepatu yang bisa dipakai untuk umurnya panjang gitu ya, yang awet, dan selain itu bisa dipakai untuk sehari-hari selain lari, saya rasa ini bakal cocok banget karena memang simplicity-nya gitu ya. Tapi kalau untuk high performance kayak yang butuh breathability tinggi, kemudian dipakai lari, berbagai macam latihan terutama di high speed gitu, saya rasa ini belum cocok. Jadi tergantung dari kebutuhan kalian. Setelah saya cek harganya sendiri untuk League Ultrex ini ada di angka 600 ribuan. Saya rasa harganya masuk akal dan dengan angka 600 ribuan kita mendapatkan sepatu yang seperti ini, multifungsi untuk running dan daily beater mungkin ya, itu menurut saya udah sangat pas banget untuk harganya. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari first run impression League Ultrex ini. Tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya, jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.